Halo semuanya, kembali lagi di segmen studies yang kayaknya udah lama banget aku nggak update. Terakhir update itu apa ya, video studies, bahkan aku aja lupa yang bikin video. Jadi di segmen ini aku akan kembali ngebikin video yang berhubungan tentang belajar. Cuman di sini tuh bedanya aku mau kasih lihat semacam bisa dibilang flip through kali lah ya, flip through catatan aku di mata pelajaran fisika, dan yang akan aku kasih tahu di sini itu adalah catatan untuk 10 grade alias yang waktu di kelas 10. Jadi mungkin buat kalian yang masih kelas 10 semoga terbantu, dan yang kelas lewat atau udah lebih dari kelas 10 ya semoga menghibur. Jadi ya udah deh, langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, di sini itu yang pertama ini dia buku catatan aku. Emang dari gurunya itu disuruh untuk sampul warna biru. Nah, di sini yang paling pertama itu membahas tentang ilmu fisika. Jadi kayak ya fisika itu apa, terus mungkin apa aja sih yang dipelajari di fisika ini. Di sini aku pakai warna hitam karena emang yang nggak tahu pengen aja. Kemudian itu ada hakikat fisika, terus kemudian yang terakhir yaitu adalah metode ilmiah. Jadi itu kayak satu bab gitu. Nah, lanjut ke bab selanjutnya, ini tuh tentang vektor, dan di sini udah pakai warna coklat ya, karena aku emang gitu ngebedain catatan setiap babnya itu dengan berbeda-beda warna. Nah, dan di sini itu ya membahas tentang hal atau bab vektor itu sendiri. Itu kayak ada rumus-rumusnya dan juga tata caranya, perkalian, penjumlahan dan sebagainya. Lanjut, di sini tuh adalah gerak lurus, jadi udah beda bab lagi karena warnanya udah beda. Dan di sini tuh ada semacam keyword atau kata kunci gitu yang dipakai di bab ini. Contohnya kayak jarak, perpindahan dan lain-lain. Nah, itu juga ada kayak contoh-contoh rumus gitu, kayak kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat. Nah, kemudian ini masuk lagi di sub bab berikutnya yaitu adalah gerak lurus beraturan. Ini udah ada rumus-rumusnya, terus ada grafiknya gitu, dan aku kasih contoh soal jadi biar kebayang aja gitu. Nah, lanjut di sini tuh yaitu adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi masih satu bab sama gerak lurus, cuman ini beda sub materi lagi. Itu ada rumus-rumusnya, ada grafiknya juga. Terus dan jangan lupa ada contoh soalnya juga. Nah, ini masih sama karena warnanya masih biru, yaitu adalah gerak vertikal ke atas. Di sini juga sama, ada rumus-rumusnya dan contoh soal. Nah, di sebelahnya itu adalah gerak vertikal, cuman ini ke bawah, juga ada pengertian, rumus, dan contoh soal. Selanjutnya ini masih gerak-gerak juga, yaitu gerak jatuh bebas, juga ada pengertian, rumus, dan contoh soal. Memang aku bedakan kayak gitu biar nggak bingung. Nah, ini udah beda lagi karena warnanya udah pakai warna ungu, yaitu gerak parabola. Di sini ada pengertiannya gitu, dan aku kasih sedikit gambar. Terus kemudian ada rumus. Nah, untuk rumusnya sendiri emang di sini ada banyak kayak pengurangan titik, titik awal dan lain-lain. Karena emang ada banyak banget kayak gitu ya. Dan ini ada contoh soalnya juga. Jadi biar kebayang gimana sih materi ini kalau dijadikan soal. Contoh soalnya emang lumayan banyak karena ya emang stepnya emang banyak. Kemudian lanjut di sini gerak melingkar. Ini aku pakai warna karena emang nggak tahu mau pakai warna apa lagi. Sama di sini rumusnya tuh ada banyak. Jadi kayak putaran, periode, frekuensi, semua itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Jadi makanya aku jadikan satu aja. Dan nggak lupa dong ada contoh soal.
Nah, sekarang yaitu adalah gerak melingkar beraturan. Di sini ada pengertian, rumus tetapnya, dan juga contoh soalnya. Selanjutnya yaitu adalah gerak melingkar berubah beraturan. Itu aku nggak cukup nulisnya, jadi makanya cuma huruf B. Dan sama ya, ada pengertian, rumus, dan contoh soal. Nah, ini udah beda semester. Yang ini itu adalah di semester 2, yaitu tentang hukum Newton. Di sini ada pengertiannya secara garis besar, terus kemudian ada hukum 1, 2, 3 Newton, dan ada rumus-rumusnya juga. Kemudian nggak lupa ada contoh soal. Selanjutnya membahas tentang gaya. Di sini gaya itu ada gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali, dan juga gaya gesek. Dan ada contoh soalnya juga. Lanjut, di sini tuh semacam kayak aplikasi hukum Newton alias soal-soal yang memang berhubungan dengan hukum Newton. Jadi ini emang pada cuman contoh soalnya aja gitu. Dan di sini aku bedain gitu, kayak ada yang pada bidang datar, terus kemudian bidang miring dan katrol, terus kemudian ada pada elevator. Lanjut, udah beda bab lagi, yaitu tentang usaha. Di sini juga ada pengertian, rumus, dan juga aplikasinya pada bidang datar dan miring. Dan nggak luput lagi dari contoh soal. Aku emang selalu selipin contoh soal gitu, 1-3 soal tuh cukup lah ya. Kemudian di sini ada yang bahas energi. Di sini aku bedain kayak energi kinetik, potensial, dan pegas, jadi biar nggak terlalu bingung. Itu ada rumus-rumusnya juga. Dan yang terakhir ada energi mekanik dan contoh soalnya. Selanjutnya yaitu adalah hukum kekekalan energi. Di sini juga ada pengertian, rumus yang turunannya, terus ada prinsip, terus ada contoh soal dan contoh penerapannya gitu deh. Kemudian ada daya, kayak pengertian, rumus, terus contoh-contohnya gitu, dan juga contoh soal. Nah, ini udah beda bab lagi nih, karena warnanya udah orange. Aku selalu selipin pengertian, jadi aku tuh biar tahu secara teoritis itu tuh maksudnya apa. Jadi nggak cuman kita dikasih rumus doang, gitu enggak. Ya, itu tergantung pribadi masing-masing sih. Kemudian di sini ada impuls, kayak ada rumus lagi, rumus turunan, dan ada kayak secara grafik gitu deh. Kemudian yaitu adalah hukum kekekalan momentum. Ini yang terakhir kayaknya kalau nggak salah. Oh, ternyata belum, masih ada, yaitu adalah tumbukan. Di sini ada kayak keyword yang berhubungan dengan tumbukan. Contohnya kayak koefisien restitusi, ada jenis tumbukan. Dan di sini aku juga ada cara cepat gitu untuk mencarinya. Nah, udah beda bab lagi nih, yaitu adalah getaran harmonik sederhana. Terus kemudian ada sistem getaran harmonik sederhana, kayak di bandul, pegas, dan yang lainnya. Dan juga ada contoh soalnya dong. Kemudian ini ada gaya pemulih. Kemudian di sini tuh ada kayak persamaan-persamaan yang ada pada getaran harmonik sederhana itu. Jadi kayak rumus umumnya tuh gimana, terus kalau persimpangan tuh gimana, atau kecepatan itu gimana gitu. Jadi semacam memang sama-sama mencari atau rumus turunannya gitu. Ini ada contoh soalnya lumayan banyak, karena emang aku berusaha masukin semuanya. Kemudian ada energi pada getaran harmonik sederhana, ada 3 ya energinya. Dan ada contoh soal juga. Ini aku masukin 5 contoh soal karena emang beda-beda gitu. Kemudian di sini ada hubungan energi kinetik Y dan juga V alias kecepatan. Itu ya, ada kayak beberapa rumus dan juga contoh soal. Selesai. Nah, itu tadi adalah isi dari catatan fisikaku untuk kelas 10. Aku nggak tahu ya, mungkin ketika kalian nonton video ini bisa saja kurikulumnya berubah atau something like that. Cuman ini tuh
catatan aku yang memang aku pelajari sepanjang kelas 10. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 2 itu. Dan ya udah segitu aja ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka kayak tipe-tipe flip through kayak gini, bisa tulis di kolom komentar di bawah. And I'll see you on my next one ya. Bye bye.